Kamu tahu nggak sih, ibumu nih udah pinter, cantik, karismatik. Kami semua menangis, Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Jumpa lagi di... Kalau sebelumnya Partai Moncong Putih atau Mak Banteng selalu menyerang pemerintahan Jokowi dan pemerintahan Prabowo, kini saatnya mulai terkuak dan mereka membalas. Mari kita lihat hasil reaksi yang disajikan oleh rekan sesama YouTuber ini. Tentu saja ini sangat menarik karena akan ada hal-hal tertentu yang bahkan mengagetkan publik, bahkan kasus lama terbongkar. Sobat asisten politik, Saya akan bongkar karena saya sudah menemukan video atas kesaksian wartawan senior L. Surat keterangan lunas. Wow. Mau ngapain lo Banteng sekarang? saudara, kalau sebelumnya pihak PDIP atau terutama Sekjen PDIP Hasto Kristianto selalu membongkar aib pihak lain, kini giliran pihak lain mulai mengungkap satu persatu. Bagaimana kisahnya? Mari kita tonton karena ini begitu terpahami dan juga begitu sadis. Kamu tahu nggak sih, ibumu nih udah pinter, cantik, karismatik. Kami semua menangis, Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Semoga diberikan keadilan. Saudara, ilustrasi yang dipaparkan oleh rekan YouTuber itu merupakan salah satu ilustrasi yang menampakkan bahwa PDIP kini mulai terpojok. Bahkan setelah kubu lawan membalas, mereka tampak diam, bahkan terkapar. Ini menunjukkan bahwa anjing gali kubur dimulai. Dan akankah hukum akan ditegakkan? Dan siapa sebenarnya yang sesungguhnya salah? Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, kali ini kita akan membahas tentang Mak Banteng yang bisa dibilang dari dulu adalah orang yang paling kebal hukum, guys. Karena begitu banyak kekuasaannya, guys. Dan yang terakhir di zamannya Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi memegang 10 tahun jadi banteng dan kroni-kroninya aman. Berbeda dengan sekarang, guys. Saya akan bongkar karena saya sudah menemukan video atas kesaksian wartawan senior koruptor BLBI Samsul Nur Salim bertemu Taufik Kimas di Australia. Ini Megawati menerbitkan SKL, surat keterangan lunas. Wow. Mau ngapain lo Banteng sekarang? Eramu sudah selesai. Tenang. Dulu boleh kalian memakzulkan Gus Dur, guys, ya. Padahal kita tahu sendiri kalau Gus Dur itu tidak
pernah bersalah, tapi tetap dilengsarkan oleh Banteng, guys. Khususnya Mak Banteng dan Sangkuni Amin Rais, guys. Ini kedua orang ini harus ditangkap, guys ya. Itu harus itu. Di sini kita akan melihat video terkait wartawan senior yang membuka semua aib tentang kasus semua Mak Banteng dan kroni-kroninya. Wow, ini Puan juga hati-hati ya Puan, guys ya. Ini luar biasanya Banteng, guys. Ini kenapa video seperti ini langsung di take down, dihapus, dan dihapus langsung itu, guys ya, di tok gitu, karena ini berbahaya, jadi langsung di take down. Wow. Tapi mau sepintar-pintarnya kalian menyembunyikan bangkai, tetap, guys, baunya tercium juga. Saudara, benar. Seburuk-buruknya atau sehebat-hebatnya mereka menyembunyikan bangkai, tetap saja juga akan tercium. Bahkan baunya akan semakin menyengat. Apalagi mereka memulai dan menggali kuburan pihak lain. Nah, kini giliran yang lain membuka aibnya dan kuburannya. Untuk itu, saudara, ikuti terus karena ini penting untuk kita pahami dan ini merupakan pembelajaran publik bahwa maling teriak maling. Nah lo, akhirnya terbongkar semua kan? Aduh, alhamdulillah ya. Sekarang sudah terbongkar terang benderang. Dengar tuh, parah anak banteng ya, ternak banteng tuh dengerin dengan jelas dan teliti. Jangan tutup telinganya ya, gak boleh. Masih berani kan berkuar-kuar untuk menjelekkan Pak Jokowi. Gak berani lagi kan? Pantasan sudah tutup mulut mereka dari sarang banteng. Jadi Sitorus gak pernah lagi dia berkuar-kuar. Apalagi Asto. Wih. Tuh, dengar sendiri kan? PDIP paling terkorup di Indonesia ya. Tuh, dengar sendiri tuh ya. Bu, kemarin patenteng potontong. Sekarang sudah diam adem ayem dan sibuk cari muka untuk gabung ke Pak Prabowo sama Gibran ya. Aduh, cari posisi aman. Ada kacang kali sekarang. Nunsep, betul-betul nunsep ya. Makanya jangan dilawan orang baik, jangan dijelek-jelekkan orang baik. Akhirnya kena sendiri kan. Bener itu. Lihat, woi, ternak banteng nih. Lihat, ini bukti nyata, fix, real, bukan editan, guys. Ini ya, ini asli langsung dari wartawan ya, guys ya, yang bekerja di Australia. Banteng. Nangis loh sekarang. Pantesan ya, guys ya, sekarang Banteng diam dan ingin sekali ketemu dengan Presiden Prabowo. Ingat, saya pernah bilang Prabowo Jokowi itu adalah satu untuk memajukan, mensejahterakan Indonesia. Saudara, adalah benar Jokowi dan Prabowo itu adalah satu tujuan untuk memajukan dan mensejahterakan Indonesia. Karena kekayaan alam Indonesia begitu melimpah. Tetapi kenapa malah kita miskin dan miskin? Kali ini Prabowo dan Jokowi mulai membangkitkan negeri ini untuk meninggalkan kemiskinan yang selama ini kita rasakan dan kita sengsarakan. Padahal ternyata kalangan petinggi-petinggi yang menyalahgunakannya. Bener guys ya, adem ayem, mereka ketakutan. Serius ini guys, ini bukan mereka diam cuman
mengatur strategi ataupun apa guys, itu memang diamnya mereka itu ada alasannya guys. Karena itu saya bilang kemarin, saya bela-belain pakai kaos oranye supaya Hasto ketangkap. Karena dengan ditangkapnya Sekjen Hasto, maka semuanya akan terbongkar. Itu. Ada yang bilang kasus Harun Masiku saja dikejar. Tunggu dulu. Karena di dalam kasus Harun Masiku itu terdapat sekali banyak skandal Mak Banteng guys. Dari pertamanya pelengseran Gus Dur. Maka dari itu Prabowo adalah anak didik Gus Dur dan sekarang menjabat presiden, akan mengurus semuanya. Hati-hati loh Mak Banteng ya, bentar lagi. Saudara, Indonesia yang selama ini dikepung oleh para mafia dan para koruptor di era Jokowi dan kemudian di era Prabowo ini kembali mengungkap semua para penjahat-penjahat yang selama ini menghancurkan bumi negara tercinta Nusantara ini. Saatnya Indonesia bangkit, majulah bangsaku, habisi semua koruptor yang selalu mau ingin memperkaya diri dan mau ingin menghancurkan bangsa dan negara. Bahkan Indonesia terancam musnah dan bubar. Guys, Banteng itu luar biasa ya guys ya, memang bener ya. PDIP itu adalah partai terbesar yang paling korup guys di Indonesia. Ini videonya. Republik Indonesia menggantikan Gus Dur yang dimakzulkan. Kemudian tiba-tiba Taufik Kemas muncul di Melbourne, katanya mau berobat ke Perth, Australia Barat. Atau muncul di Melbourne dengan Puan Maharani. Dan di sini jumpa dengan Samsul Nur Salim yang mengatakan tidak bisa pulang ke Indonesia naik pesawat dari Singapura 1 jam 10 menit karena dilarang dokter. Tapi dia bisa terbang 7 jam lebih dari Singapura ke Melbourne untuk jumpa Taufik Kemas. Dan setelah Taufik Kemas pulang, maka Megawati mengeluarkan SKL, surat keterangan lunas, yang ditentang awalnya oleh Kwi Kian Gi. Tetapi kemudian Kwi Kian Gi dibujuk, dipaksa atau bagaimana, akhirnya menerima. Dan ketika itu Kwi Kian Gi mengatakan PDIP adalah partai yang paling korup di Indonesia. Lihat majalah Tempo, yang masih sekarang ini dokumentasinya ada pada saya. Jadi kita mesti mengetahui apa yang terjadi di dalam pertemuan antara Taufik Kemas almarhum dengan Samsul Nur Salim yang mendapat surat keterangan lunas SKL. Iya. Bagaimana pertemuannya itu? Hotel Hyatt sampai di booking juga? Bagaimana? 2 lantai. Tidak percaya, tanyakan Konsul Jenderal Republik Indonesia yang waktu itu bertugas di Melbourne. Kalau saya tidak salah Pak Wahid Suprayadi, sekarang Duta Besar Republik Indonesia di Moskow. Benar atau tidak? Benar. Dia mengaku pergi ke Perth untuk memeriksakan kesehatan, tapi tahu-tahu muncul di Melbourne. Saya waktu itu masih aktif sebagai broadcaster dan wartawan. Tidak diperkenankan jumpa dengan Taufik yang saya kenal. Karena dia waktu itu berjumpa dengan Samsul Nur Salim. Samsul Nur Salim tidak bisa terbang dari Singapura ke Jakarta 1 jam 10 menit karena alasan kesehatan, tapi sanggup terbang dari Singapura ke Melbourne 7 jam lebih. Dia tebalah. 2 tambah 2 masa tidak jadi 4. Ya, kita jadi 5. 2 tambah 2 jadi ini. Siapa aja yang hadir bangin hadir? Ya, waktu itu antara lain Puan Maharani yang nonton bioskop, katanya satu bioskop itu diblokir. Ya, tanyalah anggota masyarakat Indonesia yang ada di Melbourne. Di antaranya Ketua Indonesia Club, Luki Kalontar, dia pun tahu. Wah, itu hebat betul, kita jadi bangga juga ini. Kalau orang Indonesia mau nonton bioskop tuh dia beli semua tiket, ya, walaupun dia hanya berdua atau bertiga nonton. Puan, hati-hati lo juga keseret nanti. Itulah hebatnya orang Indonesia. Bukan terbaik, itulah hebatnya dia bisa kuasai seluruh bioskop sini. Luar biasa kan guys ini ya. Ini pengakuan langsung. Saya dapat video ini karena lewat di seliweran di beranda saya guys ya. Ini luar biasanya Banteng guys ini. Kenapa? Video seperti ini langsung di take down, dihapus, dan dihapus. Langsung itu guys ya, di tok gitu. Karena ini berbahaya. Jadi langsung di take down. Wow.
Saudara, apa yang telah dijelaskan oleh wartawan senior dan rekan YouTuber itu merupakan salah satu fakta yang tidak bisa dipungkiri. Suka atau tidak suka, kasus ini harus diungkap agar terang benderang. Dan siapa sebenarnya yang menghancurkan Indonesia? Mari kita saksikan lagi. Ya, namanya hukum karma itu pasti ada ya guys, selama kita masih hidup. Bahkan sampai kita tidak ada pun karma akan tetap berlanjut guys. Itu karena menyakiti seseorang itu sama saja menyakiti sang pencipta. Karena orang yang disakiti adalah ciptaan Gusti Allah, ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Ingat, tabur tuai itu nyata. Tabur tuai itu fakta. Kita bisa tahu bagaimana orang itu baik atau tidaknya, yaitu setelah selesai menjabat. Contoh kecil, Mak Banteng. Setelah menjabat menjadi wapres, dan saya nggak nyebut presiden ini ya, sampai lengser. Bagaimana? Apakah banyak yang suka? Tidak. Drop. Hancur PDIP guys. PDIP naik secara perlahan dan sampai memuncaki klasemen itu gara-gara Pak Jokowi. Itu adalah, Saudara, memang benar Mak Banteng atau PDIP pada saat itu sudah mulai turun drop dan jatuh ke paling rendah. Tetapi ada Jokowi. PDIP naik secara perlahan dan sampai memuncaki klasemen itu gara-gara Pak Jokowi. Itu adalah cerita nyata, fakta. Tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa direkayasa. Oke. Dan PDIP hancur lebur saat mereka menghujat, menfitnah orang yang menaikkan PDIP. Tenang. Aduh. Saudara, apa yang telah diungkapkan tersebut bahwa Jokowi adalah yang menaikkan rating hingga popularitasnya masuk ke klasemen tertinggi PDIP itu adalah Jokowi. Dan itu tak bisa dipungkiri. Tapi ironinya, kenapa justru PDIP sendiri yang menghancurkan Jokowi? Untuk itu saudara, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Gino Samsudin Mirsab melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga informasi ini membawa wawasan bagi kita semua dan hukum harus ditegakkan. Sobat asisten politik, Kamu tahu nggak sih ibumu nih udah pinter, cantik, karismatik. Kami semua menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Semoga diberikan keadilan. saudara, ilustrasi itu merupakan salah satu guyonan. Semoga semua mediator atau YouTuber dimanapun Anda berada bisa terhibur dan bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi di negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena Indonesia, tanpa mereka Indonesia harus maju,
Majulah Prabowo Subianto dan kikis semua para penjahat dimanapun mereka berada. Habisi, hukum mati dan rampas semua asetnya dan miskinkan. Itulah keinginan rakyat Indonesia. Wassalam.